1997 silam, masyarakat dikejutkan oleh perbuatan seorang yang dikenal sebagai dukun atau paranormal yang terbukti bersalah atas pembunuhan 42 orang wanita. Korbannya terbilang acak karena wanita-wanita ini berusia 17 hingga 40 tahun. Seluruh jasad ditemukan di perkebunan tebu milik PT Perkebunan Nusantara II di Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tidak hanya media di seluruh pelosok negeri, para pemburu berita dari media internasional pun datang ke lokasi untuk melaporkan kasus pembunuhan berantai nan kejam ini. Orang lantas bertanya-tanya, siapakah sang pembunuh ini? Ternyata sang pelaku adalah seorang dukun yang sangat disegani di sekitar perkebunan itu, Ahmad Suraji alias Dukun AS. Yang melakukan pembunuhan ini selama 11 tahun tanpa pernah diketahui oleh publik. Bagaimana kejahatan ini bisa terungkap? Pada 27 April 1997, seorang penduduk dikejutkan oleh penemuannya di kebun tebu. Kala itu, ia ingin mencari rumput untuk makanan ternaknya. Keadaan kebun sangat basah karena diguyur hujan semalaman. Ketika sampai di tengah kebun, ia dikejutkan dengan gundukan tanah yang tidak ditutupi rumput seperti sekelilingnya. Curiga dengan tanah itu, ia memeriksa lebih dekat dan tercium aroma tak sedap. Pria ini langsung melapor ke kepala desa. Bersama kepala desa yang melaporkan penemuannya kepada polisi. Dari laporannya itu, polisi memberi izin warga untuk menggali lokasi yang dicurigai. Enam warga kembali ke lokasi kebun tebu dan menggali gundukan tanah itu. Dan betapa mengejutkannya, karena mereka menemukan jasad seorang wanita tanpa busana telah membusuk dalam kondisi yang masih utuh. Berita tentang penemuan jasad wanita dilaporkan kepada polisi. Warga pun langsung berkerumun melihat jasad tersebut. Salah satu warga mengenali jasad ini sebagai Sri Kemala Dewi, wanita yang sudah beberapa hari tidak pernah kembali ke rumahnya. Polisi kemudian memerintahkan petugas mendatangi orang tua Sri Kemala Dewi untuk memastikan identitas jenazah. Hari itu merupakan hari yang paling menyeramkan bagi Arsanah, ibu Sri Kemala Dewi. Ketika petugas menjemputnya dan menghadapkan jasad seorang wanita kepadanya, ia tidak pernah berharap bahwa jasad itu adalah putri kesayangannya. Namun ketika melihat kaki jasad itu, ia mengenalinya dan langsung pingsan. Jasad Sri Kemala Dewi pun dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Hasil visum melaporkan bahwa wanita ini tewas karena dicekik. Awalnya petugas sempat mencurigai sang suami sebagai pelaku pembunuhan karena Pak Sutri ini sempat bertengkar beberapa hari sebelumnya. Namun seorang tukang becak bernama Andreas Suwito kemudian datang memberi laporan kepada polisi bahwa 3 hari yang lalu ia mengantar Dewi ke rumah Dukun AS. Andreas memberanikan diri melaporkan ini kepada polisi karena curiga dengan pesan terakhir penumpangnya ini. Dewi berpesan agar jangan memberitahukan siapapun termasuk kedua orang tuanya bahwa ia pergi ke rumah Dukun AS. Keterangan tukang beca ini kemudian ditelusuri oleh polisi. Mereka menggeledah rumah dan perkarangan Dukun AS dan menemukan sejumlah barang yang dicurigai bukan milik dari keluarga Dukun tersebut. Orang tua Dewi kembali dipanggil untuk mengenali barang anaknya. Hasilnya, sebagian dari barang-barang yang ditemukan polisi memang benar milik dari Dewi, termasuk baju terakhir yang dipakai Dewi ketika pamit dari rumah. Berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan, Dukun AS pun ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan Sri Kemala Dewi. Meskipun bukti sudah mengarah pada perbuatannya, Dukun AS masih belum mau mengakui perbuatannya. Ia hanya membenarkan bahwa Dewi datang ke rumah untuk berkonsultasi. Namun setelah itu, Dewi meninggalkan rumahnya dan pergi entah kemana.
Selain Dewi, polisi menduga bahwa korban dukun AS tidak hanya satu. Mengingat barang-barang lain yang ditemukan di rumah dukun AS bukan hanya milik Dewi saja. Polisi pun berulang kali memeriksa dukun AS. Hingga suatu hari, paranormal ini mengakui bahwa dia membunuh lebih dari satu wanita. Desa Aman Damai, sebuah desa di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, memang mencerminkan suasana yang damai dan tentram. Desa yang sebagian besar wilayahnya menjadi kebun tebu ini didiami oleh penduduk yang mencintai ketenangan. Jauh dari kehidupan modern, penduduk desa ini masih percaya dengan keberadaan seorang dukun. Ahmad Suraji alias Dukun AS merupakan paranormal yang paling disegani di desa itu. Warga percaya jika sang dukun bisa menyelesaikan masalah apa saja, mulai dari bisnis, pekerjaan, kecantikan, hingga percintaan. Bahkan pria yang akrab dipanggil Dato ini juga sering menjadi pawang hujan di sekitar Deli Serdang. Tamunya tidak hanya penduduk desa, tetapi juga pengusaha yang datang dari luar Sumatera Utara. Bahkan kabarnya ada juga Ahmad Suraji alias Dukun AS dilahirkan pada 12 Desember 1952. Ayah dari pria keturunan Jawa ini sering mencuri dan berkelahi dengan temannya. Di umur 19 tahun, ia memberontak kepada orang tuanya dan kabur dari rumah. Setelah itu terdengar kabar bahwa Nasib sempat dipenjara selama 10 tahun karena mencuri dan berkelakuan jahat. Setelah bebas dari penjara, ia kerap mencuri hewan milik warga. Ia membunuh hewan-hewan itu dengan klewang, sejenis senjata mirip golok. Nasib pun mendapat gelar klewang di belakang namanya. Memasuki usia 31 tahun, Nasib Klewang kembali dipenjarakan karena laporan penduduk terhadap pencurian lembu yang dilakukannya. Bebas dari penjara untuk kedua kalinya, tak cukup untuk membuat Nasib alias Dukun AS ini tobat. Hasratnya untuk melakukan kejahatan malah semakin tidak terkendali. Nasib pun berniat untuk mempelajari ilmu perdukunan, seperti yang dimiliki ayahnya. Ia pergi menyendiri ke hutan dan bertapa untuk mendalami ilmu perdukunan itu. Selepas bertapa, Nasib kembali ke desa dengan merubah namanya menjadi Ahmad Suraji. Ia sengaja mengubah namanya karena ingin memulai kehidupan yang lebih baik. Ia menikah dengan Tumini dan menjalankan kehidupan sebagai petani. Beberapa tahun kemudian, ia memperistri 2 adik Tumini lainnya. Dari 3 pernikahannya, Ahmad Suraji memperoleh 9 anak. Selain bertani, Ahmad Suraji pun menawarkan jasa paranormal untuk membantu para warga yang masih percaya dengan hal-hal gaib. Ketiga istri yang membantu memasarkan namanya kepada tetangga, hingga akhirnya nama Dukun AS menjadi tersohor. Menghidupi 3 istri dan 9 orang anak ternyata tidak gampang. Ahmad Suraji kerap kekurangan uang, meskipun banyak yang datang membayar jasanya sebagai paranormal. Selain itu, Ahmad Suraji masih menyimpan keinginannya mewujudkan mimpi yang kerap menghantuinya di malam hari. Di dalam mimpinya, sang ayah berpesan untuk melakukan sesuatu agar dia mendapatkan kekuatan gaib. Pesan itulah yang akhirnya mengantarkan Ahmad Suraji kepada serangkaian pembunuhan yang menewaskan puluhan wanita. Apa sebenarnya petunjuk sang ayah dalam mimpi sang dukun? Bagaimana ia bisa membujuk 42 wanita tersebut hingga berhasil membunuh mereka? Saksikan kelanjutan kisah Dukun AS besok hanya di On The Spot Killing Series.